Jokowi adalah sampah negara ini. Nah si Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Tahu nih. Tahu kita punya teman ini sudah ditersangkakan. Sekarang saya tantang kau dengan argumentasimu itu mengatakan, ataupun dengan fitnahanmu, dengan celotehanmu yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah sampah. Kau buktikan seperti apa yang Pak Jokowi itu sampah. Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, ini ada sebuah video yang bikin saya geleng-geleng kepala ya, dimana di sini kita mulai pertama dengan Rustam di sebuah pertemuan lah semacam itu, nggak tahu konferensi pers, nggak tahu apa, yang jelas itu ya bisa kita bilang circle-nya Roy Suryo. Karena ada Rustam, ada Pak Sunarko juga di sana. Yang bikin saya atau teman-teman geleng-geleng kepala ya seperti biasa itu dia. Rustam itu ketika ngomongin Jokowi, waduh kemana-mana teman-teman. Di sini Rustam saya highlight itu ngomong Pak Jokowi adalah sampah katanya. Apalagi Pak Sunarko ngomong Pak Jokowi bangsat. Aduh, kacau. Pernyataan yang menurut saya sangat tidak pantas untuk ditiru ya. Begitulah teman-teman. Mereka ya menuduh ijazah Pak Jokowi palsu tanpa bisa membuktikan, jadinya kemana-mana gitu kan. Jadinya meremehkan Pak Jokowi, bahkan terkesan menghina teman-teman. Jadi memang saya lihat mereka itu terkesan melakukan berbagai cara ya untuk yaitu dia menyalahkan Pak Jokowi. Tapi untungnya rakyat sudah cerdas, rakyat sudah bisa menilai. Kita lihat videonya. Prabowo ini juga banyak juga yang ingin dia jatuh gitu loh. Jatuh itu dalam arti kalau kepemimpinannya nggak bener ya kita dukung juga Pak Prabowo untuk jatuh gitu. Tapi kemudian ada orang yang ingin menjatuhkan, dalam arti saya lebih melihat yang menjatuhkan ini wakilnya gitu loh. Nah, itu. Jadi Pak Prabowo berhati-hatilah dengan wakilnya ini. Nah, menurut Mengadu domba. Terus tadi ada yang ngomong blow on lagi. Sengenah ngomong teh. Aduh. sejarah juga jatuhnya presiden itu pasti ada campur tangan wakilnya. Karena wakilnya itu pengen naik gitu loh. Nah, untuk melemahkan gerakan-gerakan wakilnya ini, saya sarankan Prabowo harus bersifat netral. Kalau memang dapat dibuktikan Jokowi berijazah palsu, nah, saya berharap nyambung lagi ke menanggapi Pak Jokowi. Harus berani gitu loh. Karena ini salah satu langkah untuk menghentikan gerakan wakilnya itu. Harus berani. Nah, kata Pak Narko, Pak Prabowo harus berani. Udah 2 tahun kita menunggu gitu. Karena yang memilih Prabowo itu kan bukan Jokowi, rakyat. Jadi hari ini Jokowi itu udah lemah. Jokowi itu bukan siapa-siapa. Mau ngadu domba atau gimana ini Rustam? Ya teman-teman, jelas-jelas antara Pak Prabowo dan Mas Gibran itu enjoy hubungan baik ya. Apalagi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini malah memberikan pernyataan yang memang terkesan Mas Gibran ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Udah kemana-mana ini. Kalau kita balik lagi ke awal, ya mereka itu emang niatnya pengen ngemajulin Mas Gibran dan ingin mendowngrade Pak Jokowi. Udah itu, kita sudah bisa baca. Jokowi adalah sampah negara ini. Nah ini, Jokowi kacau nih. adalah sampah negara ini. Hebat kali Bapak ini. Jokowi adalah sampah negara ini katanya. Takutnya yang seperti ini jangan nanti sampai menjilat ludah sendiri. Nanti kayak Rismon. Udah ngomong sana sini, ujung-ujungnya udah kepentok, nggak ada jalan lain. Ketemu persimpangan ternyata buntu. Di ujung buntu, nggak bisa ke kiri dan ke kanan, dan nggak bisa lurus. Harusnya kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin lebih bijak sebagai seorang tokoh yang mungkin kita punya banyak pengikut dan orang lain banyak menaruh harapan pada kita untuk melakukan tugas yang sudah diberikan orang-orang itu kepada kita. Ya contohnya Bapak ini, ya terlepas dari itu mendukung atau tidak mendukung Pak Jokowi, yang pasti kan dia punya pengikut juga. Dia punya orang yang percaya sama dia. Nah, kalaulah kita menggunakan bahasa-bahasa seperti ini dan didengarkan oleh pengikut-pengikut kita, harusnya pengikutnya juga lebih cepat untuk menyadari aware masa ya. sih orang yang saya percayakan untuk menuntun kami menuju jalan membuka tabir kepalsuan ijazah Pak Jokowi ini, masa seperti ini, kan gitu. Bisa kita nilai dari orang-orangnya. Kalau dari mulutnya aja keluar hal-hal yang tidak senonoh, kata-kata yang tidak baik,
Berarti kan harusnya kita berpikir, oh kenapa orang ini sanggup berkata tidak baik seperti itu ya? Harusnya kalau memang orang baik tidak mengeluarkan kata-kata seperti ini. Lihat pembangunan yang Pak Jokowi sudah lakukan terhadap negara ini selama 10 tahun. Bahkan terjadi ada begitu banyak kerinduan masyarakat Indonesia agar Pak Jokowi ya masih tetap bersama masyarakat. Kau mengatakan sampah, sebegitu akutnya kebencian kau terhadap Pak Jokowi. Hah? Apa kontribusimu, Rustam? Kau jawab dulu, apa kontribusimu untuk negeri ini? Kau mengatakan sampah. Woi, kau jawab dulu, Rustam. Saya tantang Anda, Rustam, ya. Ya, saya tantang Anda. Karena sebelumnya Anda pernah mau mengajak adu fisik dengan saya, tapi saya nggak mau, karena bukan saya takut ya. Karena itu bukan cara yang benar. Sekarang saya tantang kau dengan argumentasimu itu mengatakan, ataupun dengan fitnahanmu, dengan celotehanmu yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah sampah. Kau buktikan seperti apa yang Pak Jokowi itu sampah. Kau buktikan ke ruang publik. Kalau tidak, kau harus minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kepada keluarga Pak Jokowi, terutama Pak Jokowi sendiri. Ya. Keterlaluan kau cara narasinya ya. Silakanlah kau mau demo Pak Jokowi, silakan. Itu tidak pernah ada larangan untuk berdemokrasi ya. Tetapi cara kau menyampaikan bahwa Pak Jokowi adalah sampah, itu sesuatu yang sangat luar biasa ya menurut saya. Itu di luar bagaimana cara kau menggunakan sarana sebagai seorang aktivis gitu loh. Orang aktivis itu mengkritik kebijakan. Jadi kita lihat dia itu nyerang personal ya Rustam, teman-teman. Ngomong Jokowi sampah katanya. Jadi terlihat jelas ini kearogansian seorang Rustam menurut saya. Nah, si bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Guys, Ini Pak Sunarko lagi. baik buruknya seseorang itu dilihat dari tutur kata, tingkah laku, dan adabnya. Kalau jenis manusia seperti ini, kalian bisa nilai sendiri ya, isi otaknya itu kayak apa. Nah, si bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Tahu nih. Tahu kita punya teman ini sudah ditersangkakan mencemarkan nama baik. Ini kan aparat juga ikut bajingan kan? Waduh. Nah, itu kan orang yang kita tuntut belum menunjukkan ijazah yang kita minta, malah kita ditersangkakan mencemarkan nama baik. Jadi bangsat semua antara Jokowi dan aparatnya. Bagaimana guys? Apa yang keluar dari mulutnya orang ini, Anda bisa melihat sendiri kualitas otaknya itu seperti apa. Dan hatinya juga seperti apa. Udah jelas-jelas proses hukum itu berjalan dengan baik ya teman-teman. Malah nuduh Pak Jokowi dan yang lain bangsat. Karena ya itu dia, tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan mereka. Padahal Pak Jokowi kalem-kalem aja enjoy menghadapi proses hukum dengan sebaik-baiknya ya. Yang riwehnya, yang paniknya, yang ketar-ketirnya saya lihat mereka. Sore lagi ya. Ya cuma 1 jam aja, 1 jam. Balik sini. Tunggu bentar ya. Lihat tuh masyarakat ya berbondong-bondong ingin bersilaturahmi salaman dengan Pak Jokowi. Di mana masyarakat itu sangat mengapresiasi Pak Jokowi. Tuh lihat. Masyarakat pada datang ya bersilaturahmi ke rumah Pak Jokowi. Waktu momen lebaran kemarin ini, wah rame Pak Jokowi dikunjungi oleh masyarakat. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana Pak Jokowi itu diapresiasi, disayangi, dihargai oleh masyarakat. Artinya masyarakat itu, rakyat itu sudah bisa menilai, tidak akan terpengaruh oleh kata-kata yang dilontarkan oleh Rustam yang memang menyudutkan Pak Jokowi, mendowngrade Pak Jokowi. Yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi itu bukan hanya masyarakat pada umumnya, tapi juga pejabat dalam negeri, luar negeri. Contohnya ini kan, Duta Besar Iran datang waktu momen lebaran ke rumah Pak Jokowi. Dikenal teman-teman, bukan hanya dalam negeri, tapi di luar negeri. Nah ini pertemuannya dengan Pak Jokowi. Mobilin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank
Sis Nancy, welcome to Solo, welcome to my home. Thank you very much. How was your trip? Yeah, it was good. Thank you very much. Thank you. Jadi gak habis pikir aja gitu kan kepada orang-orang yang memang selalu nyinyirin Pak Jokowi, bahkan menghina ya, ngomong seenaknya, gak ada menghargainya sama sekali gitu. Ijazahnya mana? Halo, ijazahnya mana Prabowo? Kenapa lagi ini? Ijazahnya mantan presiden ke-7 itu mana? Intelijen mana? Polisi mana? Tentara mana? Ini kenapa lagi ceramah atau gimana? Kenapa ngebahas hal seperti ini? Kenapa ngamuk-ngamuk soal ijazah? Ini loh negara gaduh setiap hari. Urusan ijazah nggak selesai-selesai. Seharusnya ini kalau memang lagi ceramah ya memberikan sebuah keademan gitu. Tapi ini malah ngamuk-ngamuk yang dibahas soal ijazah lagi. Negara gaduh gara-gara ijazah. Ketwingi kok ngurusi ijazah, wae. Ulama kok ngurusi ijazah. Daripada kowe fokus mikirkan kejelekan orang, kebencianmu, mengumbar kebencian dan sakit hatimu, mbok yo ceramah sing apik. Sing Ceramah sing apik. baik-baik kepada umatmu, fokus nyeramahi umatmu. Ojo golek kejelekane orang. Awake dhewe lho, sik ana eleke, anggitmu kowe iki yo apik apa wong iman sing paling apik sak jagat apa piye sih? Ulama kok ngurusi ijazahane Pak Jokowi. Mbok lho lek wane iki ngomong ning ngarepe omahe Pak Jokowi ngono lho, gentleman. Moro ning ngene omahe Pak Jokowi, kowar-kowaro ning kono. Lah wong ngomong kok gedabrus ning ngene mburine Pak Jokowi. Semua kebenaran tuh sudah diperlihatkan. Ancene uteke Gus Nur iki Tetap aja ya nggak percaya. Padahal sudah kita lihat bagaimana proses hukumnya, bagaimana penyelidikannya, bagaimana penyidikannya. Bahkan kan sekarang kalau lancar luncur segera disidangkan ya. Tapi ini saya lihat Roy Suryo CS sepertinya tidak mau disidangkan.